Assalamualaikum, yuhu everybody, welcome back again to RNG Review dengan Rudiansa di sini. Spesial di video kali ini ada sesuatu yang baru dari RNG, yaitu tentang slice of life atau potongan kehidupan. Dan ini temanya horor ya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Silakan bro, perkenalkan dirimu bro. Oke, nama gua Arifin. Gua profesi sehari-hari sebagai guru. Dan gue di sini akan menceritakan pengalaman-pengalaman gue yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Tapi bagi gue sendiri sih antara percaya gak percaya, ya itu yang gue alamin gitu. Jadi gini kan kejadiannya. Silakan. Langsung ya? Silakan langsung aja. Kejadiannya itu kira-kira tahun kapan? Oke. Lalu di bulan apa biasanya? Ini kejadiannya pada waktu kuliah kerja nyata kan. Tahun berarti ya KKN. KKN 2016. Pada saat itu kelompok gua ditempatkan di daerah Jampang Kidul, di suatu desa yang dikenal sangat terisolir lah, jauh daripada segala fasilitas kota terpencil. Tapi walaupun horor, masih asri, alami juga, karena penduduknya kalau waktu itu saya lihat sih 2.800 jiwa. Oh, masih lumayan banyak lah ya. Iya. Di daerah Jampang. Yup. Jampang mana tadi? Jampang Kidul. Jampang gitu. Oke, silakan lanjut. Nah, desa ini dikenal sebagai desa pemekaran karena desa utamanya sudah berpisah. Inisial desa ini namanya adalah Desa S. Gua pada waktu itu, ini desa asri banget, penduduknya ramah tamah, lingkungannya masih banyak hutan, dan juga lingkungan pedesaan yang inilah asri lah ya. Asri banget, nggak ada dari hiruk pikuk perkotaan. Nggak kepikiran aneh-aneh lah ya. Iya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuman salah satunya kita itu kalau membutuhkan sesuatu jauh dari kota kan. Dan aduh, gilanya tuh gini kan. Kita punya kendaraan cuma 2 motor. Aduh, sampai jalannya maaf ya, kurang baik, berbatu, berlubang, aduh, sampai gua sendiri pernah tikus ruk kan. Tikus ruk apa itu? Sampai nyungsep ke sungai itu. Tapi masih ada yang jualan pop mie atau mie di sana? Aduh, bujeng-bujeng sih, boro-boro. Kecuali hari Minggu adalah tukang bakso yang pakai motor itu. Jadi sampai mie pun tak ayak di situ. Aduh, sulit, hese pisan. Jadi makan sehari-hari apa bro di sana? Ya, kalau mencari bahan makanan, kita harus pergi ke Surade, Cikangkung yang aku ingat pada waktu itu kan. Di situ kita harus melewati jalan-jalan yang berbatu, berlubang, dan aduh, kurang baiklah jalannya, sampai pernah mogok di tengah leuweung lah, tengah hutan gitu. Maaf ya, ini bahasanya campur ya. Campur aja, santai aja, relax aja. Oke, right. Dan lanjut ya. Langsung ke horornya atau gimana nih kan? Perlahan tapi pasti. Alright, slow but sure ya. Yeah. Oke. Nah, menjelang malam nih ya ceritanya, menjelang malam. Jam berapa nih kira-kira? Sekitar 8. Oh, jam 8 malam, gua inget. Teman-teman kelompok gua kelaparan nih. Terus bahan makanan tuh harus disediain buat besok, jangan sampai habis hari itu. Jangan dulu. Nah, pada waktu kuliah kerja nyata KKN, kita semua tuh deket nih sama anak kampung sini tuh Akamsi ya singkatan itu. Penduduk setempat ramah tamahnya. Ada katanya di situ ada warung mie ayam, tapi di desa sebelah jauh kan. Aduh. Kira-kira jaraknya itu dari situ berapa kilometer tuh ke desa berikutnya atau desa sebelahnya itu? Sebelahnya berapa kilometer? Sekitar 25 kilometer. Waduh, jauh. Gila gak? Jauh banget. Tengah itu. malam. Tengah malam. Di bukan tengah malam sih, malam
sekitar jam 8, berarti belum larut malam Iya. ya. Cuman gelap gulita, Pastilah. penerangan cahaya Nggak ada lah. nggak ada. Aduh, ripuh pisan. Nah, gua kan pada waktu itu gak berani tuh pakai motor orang lain kan ya, karena gua pernah nyungsep waktu itu hampir ke sungai itu. Ya udah, ada tuh anak kecil tuh karena udah terbiasa ya di lingkungan-lingkungan malam-malam gitu. Yang aku khawatirin bukan ketemu hantu kan, takut begal karena terkenal rampoknya. Jadi daerah itu rawan juga ya? Rawan juga kan, apalagi malam-malam gitu kan gelap kan, tengah hutan, gak berpenghuni, dan konon katanya ada spot di mana ada bagian tanjakan, di situ itu harus membunyikan klakson, mirip Casablanca ya. Iya, mirip. Kemarin ada kejadian itu, ada yang tabrakan sampai ruhnya gentayangan cenah. Jadi kalau orang yang lagi melintas di situ bakal ada muncul seperti sosok yang berdarah-darah katanya. Aduh, ya udahlah. Daripada teman gua kelaparan, teman kelompok KKN gua nih, lebih baik lah langsung weh naik motor yang dikendarai si anak kecil ini nih, namanya Sahrul. Waduh, kalau Sahrul. dia sekarang mungkin udah kelas 3 SMA tuh. Nah, gua diboncengin tuh sama bocil tuh, si Sahrul tuh. Nyari makan nih ceritanya. Nyari makan ke warung mie ayam yang jaraknya Berarti satu motor aja ini? semotor aja dah. 25 km itu, bayangin. Belum jalannya yang jelek, gejerak-gejeruknya. Gua khawatir cuman atu kan, dirampok atau dibegal kayak gitu. Sama aja bro. Oh ya, saroknya deh nya. Saroknya deh ya. Kalau nggak takut ban pecah. Pecah, mogok. Mogok. Nah itu baru beda Aduh, bro. itu lebih horor daripada jurig-jurigan. Ya, itu lebih Nah. horor. Ya udah, setelah itu cus lah kita berdua. Bro, kumaha? Tenang we, Mang cenah. Mang Arifin masuk dibonceng we ku Sahrul. Oke, wanian dia budak ya, letik-letik. Dan biasa cenah. Oke lah. Lah lah. Jadi aku jangan takut kalah sama nih bocil lah, bocil aja berani. Cus aja ke kampung sebelah yang jaraknya 25 km tuh. Di tengah jalan, gua dalam hati jadi inget nih wejangan mendiang almarhum ibu gua. Harus banyak zikir, berdoa. Kalau di tempat-tempat yang kurang kurang menyenangkan seperti tempat angker gitu ya. Miridan, la ilaha illallah gitu aja, karena kanan kiri paroek gelap gulita malam hari. Kampung kan namanya ya? Iya, Pasti gelap. terus juga terpencil, gila itu jalan jelek juga. Tapi walaupun demikian kayak gitu, gua lihat ke atas, waduh banyak bintangnya, indah banget karena pencahayaannya jarang ada. Nah, kita setelah di perjalanan tuh memasuki tuh hutan dan juga mau menuju ke tanjakan yang konon ada penampakan tersebut tuh yang berdarah-darah tuh. Yang harus membunyikan Membunyikan klakson ya. 3 kali. La haula wala quwata. Cuman yang aku alamin gak logisnya itu kan ya, ada yang ketawa ketiwi. di tanjakan itu. Iya, jauh ketawa ketiwinya tuh. Tapi masalah di tengah hutan masa ada anak gadis. Nah, dari situ gue langsung zikir terus supaya hati tenang dan juga terlindungi, supaya nggak ada yang yang tidak diinginkan tuh. Gue yang khawatirnya takut dibegal aja, dirampok kayak gitu, sama aja gitu ya. Itu aja. Nah, memasuki itu si Sahrul, si bocil itu memasuki tanjakan itu di klakson 3 kali.
Nah iya mang cenah anu sok aya panampakan di dieu sok mang mah jikir we cenah dia ya karena itu akamsi ya akamsi nah kampung situ. Nah itu aja yang nggak logis teh gue yang masih terngiang-ngiang di KKN itu. Jadi suara cewek di tengah hutan gitu, malam-malam gelap gulita, tapi jauh kan. Ya katanya ya, Agan juga pasti pernah dengar lah kalau yang suaranya jauh berarti dekat situ. Kalau dekat berarti jauh kebalikannya. Ya alhamdulillah. Tapi nggak ada penampakan ya? Kagak ada. Cuman suara aja. Suara aja. Jadi di tengah hutan di pas tanjakan itu ada suara itu. Suara bener. Tapi kalau si anak itu udah biasa. Udah biasa. Malahan si Sahrul ini anak desa setempat itu udah biasa sih. Cuman yang gua khawatirin lebih dari itu takutnya dibegal aja kan. Terus anak-anak kecil itu aja yang khawatirnya itu, yang realistisnya itu. Kalau masalah suara, gua juga nggak masuk akal tuh. Masa sih ada anak gadis atau cewek lah di hutan suara teriak-teriak hihi, gitu. hihi gitu. Hampir tengah malam lah kategorinya ya. Ya, waktu menunjukkan udah ke apa tuh? Warung mie ayam tuh jam 9.15, 21.15. Edan. Teman-teman gue belum pada makan nih, cepet-cepet lah gitu. Nah udah 2 borong tuh mie ayamnya. Deg-degan lagi kan. Karena pulang lewat situ lagi. Situ lagi. Nah, pas pulangnya gimana nih? Aduh, pas gua pulang panas dingin kan gua kerasanya tuh. Karena takut itu ketemu lagi gitu ya. Iya. Ada suara-suara gitu. Suara-suara. Terus gua terus aja berzikir, berpikir positif aja. Jangan berpikir yang enggak-enggak. Mudah-mudahan selamat gitu. Dan gua kaget juga tuh. Ada yang mendahului kita. Oh ternyata itu alhamdulillahnya warga setempat lah ya. Setempat. Jadi kita pada saat mau pulang tuh jadi nggak terlalu was-was gitu ya. Nggak sendiri gitu. Nggak ya? sendiri. Ada motor lain. Ada motor lain. Jadi gitu aja. Itu pada waktu itu kerasa tuh dingin, sunyi dan juga hening lah ya. Hening banget, kabutan kan. Itu yang makin horornya tuh iya. gua tuh. Ditambah ada suara lagi. Terus yang mendahului tersebut tuh yang orang kampung situ teh ya. Disangka ya aku kaget juga dikira teh takut begal. Nah itu aja sih. Gua diantar sama bocil gitu. Tapi alhamdulillah kan nggak ada yang aneh-aneh, cuman suara aja gitu. Jadi kayak apa teh? Suaranya tuh cewek tapi kelengkingannya teh kayak anak ayam gitu kan. Lengkingannya kayak anak ayam. Cewek tapi lengkingannya kayak anak ayam. Bisa ngebayangkan nggak? Bisa. Centil ya, centil gitu tapi mendecit gitu. Tapi menyeramkan sih. Iya. Gila nih. Gue juga sampai merinding nih. Menceritain ini, tapi inilah yang gue alamin gitu di KKN tuh. Di mana daerah tersebut masih kental dengan mistisme. Tapi dari satu sisi lain, ya inilah yang namanya yang goib itu ada. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Gan. Oh, masih ada lagi. Oke. Ada keganjalan nih, keanehan. Di tempat itu? Iya. Ceritanya gini, menjelang hari 17 Agustus. Masih di tempat itu ya, kan? Ya? Ada malam perenungan tuh ya, tanggal 16-nya. Kita tuh diundang ke balai desa. Ada pertunjukan seni. Ini variasi dari kuda lumping. Disebutnya tuh ada yang bilang itu cepet, jamet ya, dan juga jae disebut itu. Jadi itu tuh perpaduan kuda lumping dengan budaya yang ada di Pejampangan. Jadi asimilasi ya itu. Sebab kampung yang pada waktu di KKN gue ini 2 budaya kan. Ada dari transmigrasi Jawa berbaur dengan ini orang-orang
Sunda dari Jampang gitu. Jadi ada berbaur budaya, jadi tercipta seni itu disebut dengan cepet, jae, dan juga apa itu namanya tuh, ya itulah. Jadi di sini makin mistisnya kan nih. Di yang kedua ini. Ya, pertunjukan seni nih. Itu jam berapa itu? Itu pertunjukan seninya pada saat beres upacara 17 Agustusan. Kejadiannya malam hari. Oh, malam lagi. Wah, ini mistis banget nih. Gila, benar gila. Mistisnya banyak topeng kan. Topeng barong, topeng ya yang pewayangan gitulah. Yang banyak bertaring-taring lah gitu. Kayak topeng-topeng leak gitu kayak gitu ya. Iya, benar mirip di balik leak ada. Tapi kejampang ya. Tapi Jampang. Tapi keren tuh, lokal harus dilestarikan gua. Gua tertarik dengan itu. Tapi kenapa malam-malam sih ya? Supaya mistiknya ada. Oh, jadi emang ada unsur mistiknya Mistisnya ada. iya. Jadi pantas lah desa ini kayak begini ya. Iya. Nah, dari situ gua perhatiin dari bentuk-bentuk topengnya tuh topeng serem semua, bro. Topeng band Slipknot GL lah. Tapi topengnya kurang lebih kalau bisa digambarkan tuh kayak topeng-topeng leak yang ada di Bali Iya, gitu ya. betul. Ada yang disebut topeng buto cakil. Tapi warnanya kira-kira Merah semua. tegas semua. Oh, tegas. Berarti emang hampir sama ya kayak di Hampir sana. sama. Ya karena bawaan dari budaya Jawa yang melalui transmigrasi itu. Nah, ada tuh temen gua mau iseng-iseng mau pakai topeng itu. Ada terus diperingati, ulah mana ulah dipakai pakai topeng sih bisa kasupan lin, karena adalah setiap itu kan menandakan ekspresi. Kalau misalnya warna topeng merah berarti amarah. Topeng hijau berarti apa ya, aku lupa tuh. Kalau sampai gitu bisa ngamuk-ngamuk kan. Nah, yang paling seremnya itu pada saat pertunjukan dimulai, yang cek orang mana kuncennya ya melafalkan mantra. Aduh, gila. Topengnya tuh mangap-ngawat sendiri, bergerak sendiri. Jadi Mulutnya, aduh gila ini. bentar, jadi mulut dari topengnya bergerak-gerak sendiri. Langsung mangap-mangap gitu. Padahal itu dari kayu. Kayu, betul, kayu. Bahkan dari besi pun ada. Tapi bisa bergerak sendiri. Jadi mirip ini kan apa tuh, seperti reog Ponorogo dan juga sebagian kayak ondel-ondel kayak gitu. Bahannya ya. Melafalkan mantra langsung mangap-mangap sendiri, gila, buset dah. Nah, sempat sih aku juga foto-foto sama yang mau atraksinya. Mas katanya, mau foto-foto nggak nih sama Buto Cakil cina. Nah, masih ada fotonya di ini nih di Instagram gua juga. Nanti boleh ditampilkan lah ya. Boleh lewat DM atau gimana? Ya nanti aja ditampilkan nanti. Oke, siap. Nah, dari situ gua paling merinding bener. Waduh, jangan-jangan ya atraksi misalnya kayak barongsai, podoro, udah reog kayak gitu, barong dan bla bla bla. Ini bisa bergerak juga gitu. Jadi di satu sisi bisa mengundang ya. Mengundang ya, Bisa aja itu gerakan mengundang. Mengundang ya, gila. Aduh, jadi merinding nih gua. Jadi merinding nih. Asli ya benar-benar. No rekayasa nih. Merinding gua. Malam hari ya untuk mendukung mistisme itu. Dan juga ketika mereka yang atraksi jae yang kesenian itu, gerakannya lincah kan. Misalnya ada yang seperti kera gitu ya, lincahnya tuh. Padahal dia bilang masih gerakan-gerakan itu dia nggak bisa, yang gerak itu ya itulah, you know what, makhluk halus tersebut. Jin lah ya, anggap. Jin lah, anggaplah. Gila itu kan, sampai gua juga merinding gitu.
Dan juga kalau misalnya barusan nih teman gua pakai itu topeng bisa ngamuk-ngamuk gua ya gitu. Karena memang aura mistisnya udah kerasa. kan. Apalagi sama si kuncennya melafalkan mantra tersebut, si topeng bergerak sendiri mangap-mangap gitu kan. Itu sambil dipakai itu ya? Enggak, dimantrain dulu, dicas lah cek orang wenya, cek orang Sunda mah dicas dulu, charging. Tapi terbang enggak? Cuman diam aja. Kagak, mangap-mangap mulutnya. Itu nanti ada foto itu topengnya ada? Ada. Ada, oke. Topengnya. Aduh, gue juga ngeri banget deh itu yang pengalaman horor tuh. Berarti bener ya kalau di negeri kita ini animisme kuat. Karena kan meyakini bahwa yang namanya setiap benda itu memiliki ruh katanya. Animisme, itulah buktinya salah satunya. Di kesenian jae atau cepet atau jamet disebut. Mangap-mangap sendiri, gila kan? Waduh, benar. Jadi kesenian ini unsurnya kayak kuda lumping, tapi ini mah topeng kan. Mirip reog Ponorogo, iya. Ada unsurnya seperti barong yang di Bali, yogi juga. Aduh, jadi merinding banget kan itu. Itu pengalaman horor mulai dari suara KKN, kuliah kerja nyata yang mistisnya paling itu mah. Ada lagi setelah itu? Apa? Ada lagi aja di tempat itu ada lagi kejadiannya? Nah, ini ada lagi. Ada lagi, masih di tempat itu juga. Masih di tempat ini, di si banyak. desa S ini ya. Ini ada salah satu deket nih dengan pantai kan. Pantainya tuh perawan. Belum dijamah sama orang. Pantai di desa itu ya. Yep. Berarti si airnya Alami. hijau, biru. Biru bening. Masih ada di foto aku juga. Ada juga di fotonya ada. Ada. Kita ke sana harus lewat hutan lagi. Harus Jaraknya pakai kira-kira motor trail. berapa lama lagi? Apa? Berapa lama jaraknya? Lupa gua kan. Cuman bersih banget itu. Kayak mirip di Uluwatu Bali. Konon katanya kalau orang sendirian di situ bisa hilang kan. Ada penghuninya. Jadi jangan sendirian ya kesana. Jangan sendirian. Waktu itu kesana berapa orang? Semua satu kelompok ke sana karena spotnya bagus banget. Total berapa orang? Total waktu itu laki-lakinya 3, perempuannya ada 5, 8 berarti ya. Oke. Banget itu indah banget. Itu namanya pantai apa sih ya namanya? Itu katanya sambungan ke ujung genteng kan. Luar biasa itu. Benar-benar katanya sih gua kira jok gitu ya. Heureuy. Ada pasti aya warung di situ malah tong kudu mawa bekal. Sesampainya di sana udah jalannya Jauh. hutan, jauh, terjal. Sepi lagi. Ya trail banget, MTMA banget lah. Sepi. Nggak ada orang sama sekali kan, kecuali kita-kita aja yang kunjung. Nah, ada si bocil yang waktu itu nganter gue buat Beli beli mie ayam. Dilarang tuh sama bapaknya. Tong tadinya mana bisa leungit ku si jamrong katanya. Wah, berarti makhluk itu tuh. Pernah ada yang mancing situ udah hilang gitu. Nah, dari situ kita udah sampai di sana. Wah, luar biasa banget nih. Liar, indah, perawan. Belum dijamahi orang. Nah, ada temen KKN aku ini apa ya, sedang lagi gapit nih, gak enak badan. Dia halusinasi gitulah. Ada suara kesini. Nah, kalau dia ditinggalin sendiri, bisa saja dia ketarik ke tengah laut tuh. Iya, karena mengikuti suara tersebut. Gitu. Terus untungnya ada yang disadarin tuh sama masyarakat sana. Itu dengan cara dicipratin air laut itu. Kalau cek orang Sunda mah mungkin disebut jurig cai teh ya mungkin ya.
hantu air teh, hantu banyu ya mungkin ya. Tapi kalau sosoknya itu nggak ada. Kagak ada, suara aja. Suaranya kayak gimana? Ya itu ngajak ke sini. Oh, jadi seperti manusia gitu. Iya, kayak orang. Laki-laki, perempuan? Gak jelas tuh. Nggak jelas. Saya notice sayup-sayup gitu. Tapi nggak ada kan, nggak ada yang kesana. Gak ada. Untungnya takut udah ya? disadarin tuh sama warga sekitar situ tuh, yang nganterin kita ke tempat itu, pantai yang Masih asri itu ya. asri itu. Wow. Ada fotonya lah ya. Ada. Ada fotonya. Dicipratin tuh pakai air tuh si teman kita tuh. Alhamdulillah sadar. Kalau misalnya jauh dari rombongan mungkin udah tiba-tiba mau ke laut tuh. Gila. Jadi berhubung dia lagi sakit juga, lagi kurang fit gitu. Terus daripada di rumah, terus gak ada yang ngurus gitu, paksakeun we gitu. Paksakeun. Memang sih yang rentan tuh cewek kan gitu. Hal-hal kayak gitu tuh. Karena mungkin dari segi psikologi, segi Iya. tubuh juga lemah mungkin. Lemah, benar kan, kecapean juga, segudang aktivitas. Dan juga anaknya masih inosen lah, polos gitu. Jadi gitu kan jadinya, hampir aja lah jadi banyak ceritanya itu. Mulai dari suara ketawa, Ketawa, cekikikan lalu gitu. tempat keramat itu. Keramat, jadi si sepeda motor mati tiba-tiba, suara lagi di laut, kesini. Ada lagi? Cukup. Ya itu aja sih pengalamannya benar-benar Di mistik. desa itu ya. Ditambah lagi yang seni kesenian itu tuh yang pakai mistis tuh, topeng bisa bergerak sendiri, mangap-mangap gitu kan. Oke. Aduh, gue juga pada saat wawancara gini ya, merinding bener kan, merinding. Masih kerasa gitu ya. Kerasa kan ya, yang pengalaman gitu bahwa ya kayak gitu tuh ada, percaya gak percaya. Jadi hikmahnya harus jaga sikap, perkataan, dan juga banyak berdoa itu aja. Dan Tapi juga setelah selalu, dari desa itu semuanya pulang dalam keadaan kondisi sehat ya. alhamdulillah sehat selalu. Dan juga banyak pengalamannya, terutama ramah tamahnya desa tersebut gitu. Ya begitulah kan. Sebelum pergi ke desa tuh pernah disaranin juga, kita kan suka nongkrong dulu tuh di warung, ada babeh-babeh tuh yang ada di belakang Bunut nih, Cikole dalam lah. Jang lamun engke kapajampangan, lamun disuguhan cai, tong boho utamakeun ngadoa heula bismillah, jangan ngajaga diri. Ya mah indikasi we atau non nadaan, lamun misalnya ujug-ujug pepeus berarti ya ayaan eta. Makanya harus hati-hati mulai dari kita kan sunahnya kalau minum tuh Emang baca doa dulu. kali ya. Bismillah. Baca doa dulu sebelum minum. ya. Karena memang mistiknya kuat. Minimal bismillah dulu lah Ya. ya. Setiap makan minum Nah. ya enggak. Karena khawatir kita terkena sihir, kayak gendam kayak gitu, apalagi naudzubillah seperti pelet mah. Gitulah. Ya pokoknya jaga sikap aja lah gitu aja. Dan jangan lupa utamakan bahasa Sunda kalau di lingkungan kearifan lokal tuh. Karena emang terbiasa bahasa Sunda ya. Nah betul ya, komodi. Aduh maaf juga nih campur ya gue. Tersawios. Tersawios. Oke. siap itu Ada lagi? Cukup ya. ya cukup aja kan. Ya udah kita kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya ini si desa yang di Jampang Kidul ini ya, yang inisialnya S gitu ya. Ya. Emang di sini dia kalau dilihat dari ceritanya itu punya ritual-ritual mistis ya. Oh iya. Ritual-ritual mistis yang mungkin ini secara nggak langsung menurut saya pribadi ya, ini bisa mengundang beberapa jin ya. Ya, kalau boleh tahu itu desa-desanya desa apa sih? Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang ingin ke sana gitu, karena di situ kan katanya apa tadi topengnya bisa Bergerak sendiri. mangap Oke. sendiri. Oke, namanya itu Desa Sidamulya. Sida Mulya, Iya. Jampang Kidul, Desa Sida Sidamulya. Mulya. Nah, jadi
Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran ingin membuktikan gitu di sana apakah benar seperti itu, tapi jangan nantangin juga ya, tetap Ya, harus jaga jaga sikap, Ya. harus sopan, ya kan? Ramah-tamah, terutama harus bisa berbahasa Sunda dengan cukup baik. Karena kita di sini di Jawa Barat. Nah, harus menyesuaikan lah dengan lingkungan di sana ya, That's right. agar tidak terjadi masalah. Yep. Mungkin itu saja video kali ini ya. Semoga cerita kali ini itu dapat memberikan manfaat, menghibur, dan menginspirasi. Yep. Saya Rudiansa dan Arifin. undur diri and bye bye guys. Sampai ketemu di video berikutnya.